Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan ini. Perkenalkan, saya nama Surjan, mengajar di kelas 12 IPS. Sebelumnya, Bapak sampaikan salam sosiologi, sehat, bahagia, sukses untuk semua. Amin. Teori globalisasi menyangkut materi teori globalisasi, yang mana tujuan pembelajaran setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan berbagai permasalahan sosial yang disebabkan oleh perubahan sosial di tengah-tengah pengaruh globalisasi. Melakukan kajian, pengamatan, dan diskusi tentang berbagai permasalahan sosial yang disebabkan oleh perubahan sosial di tengah-tengah pengaruh globalisasi. Mengembangkan kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan sosial. Globalisasi berasal dari kata globe, artinya bundar seperti bola. Yang dimaksud bola di sini adalah bola dunia. Globalisasi artinya proses sesuatu yang sudah mendunia, termasuk perubahan sosial di Indonesia. Globalisasi dipicu oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang komunikasi dan telekomunikasi yang berlangsung sejak penghujung abad ke-20. Perkembangannya berjalan sedemikian cepat, seolah-olah terjadi lompatan demi lompatan. Jarak dan waktu menyampaikan informasi sudah sedemikian pendek. Dunia semakin transparan, mudah dilihat dan terdengar hiruk-pikuknya. Globalisasi yang dipicu oleh perkembangan teknologi yang sangat cepat berdampak terhadap perubahan yang cepat pula. Perubahan-perubahan tersebut tidak hanya berlaku di bidang material, tetapi juga non-material, termasuk perubahan dalam bidang sosial, ekonomi, politik, kekuasaan, dan pertahanan nasional. Perubahan-perubahan tersebut berdampak positif maupun negatif. Mengenal teori-teori global menurut Merriam-Webster's Dictionary, perkembangan ekonomi global yang semakin terintegrasi ditandai terutama oleh perdagangan bebas, arus modal yang bebas, menekan lebih murah pasar tenaga. Adapun yang menyampaikan bahwa globalisasi itu adalah proses yang meliputi penyebab kasus, konsekuensi dari integrasi transkultural kegiatan manusia dan non-manusia. Kemudian ada juga yang menyampaikan globalisasi ini adalah sebagai penyusunan atau penggabungan negara yang diberlakukan pembatasan pertukaran lintas batas dan sistem global yang semakin terintegrasi dan kompleksik, yaitu produksi dan pertukaran sosial yang tengah memunculkan berbagai akibat, contohnya transnasional dan internasional. Dampak globalisasi yang positif. Yang pertama, pengiriman dan penyampaian informasi semakin mudah dan cepat untuk diterima oleh pengirim informasi. Yang kedua, melalui teknologi, hidup manusia lebih mudah dan menyenangkan, akan lebih dipermudah dengan berbagai macam kegiatan untuk mendapatkan apapun yang diinginkan dengan adanya teknologi. Yang ketiga, melalui industrialisasi, semakin terbuka kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Selanjutnya, dampak dari globalisasi, jadi tidak hanya positifnya saja, tapi ada dampak yang negatifnya. Yang pertama, adanya krisis moneter yang merembes ke mana-mana. Jadi tidak hanya satu negara, tapi berbagai macam negara
yang mengalami adanya moneter. Yang selanjutnya adanya krisis politik yang menyebar kemana-mana. Yang ketiga, kerusuhan di berbagai daerah baik yang bersifat separatis maupun yang syara. Berdasarkan daripada penyampaian-penyampaian tadi, kita bisa simpulkan bahwa globalisasi merupakan proses yang tidak mungkin dibendung oleh suatu bangsa. Bangsa yang menolak globalisasi berarti bangsa tersebut akan tertinggal dan terbelakang. Sementara itu, komunitas lokal merupakan suatu unit kesatuan sosial yang terorganisasi dalam kelompok-kelompok kepentingan bersama. Community of Communication Interest, baik yang bersifat fungsional ataupun yang mempunyai teritorial. Dalam batas-batas tertentu, istilah komunitas menunjukkan pada warga sebuah dusun, desa, kota, suku, ataupun bangsa. Globalisasi dapat berpengaruh atau berdampak terhadap komunitas lokal. Di antaranya, dampak dilihat dari penggunaan teknologi, komunikasi, informasi, kemudahan dalam perjalanan dan dengan adanya alat transportasional modern. Gaya hidup yang semakin materialistis, perubahan pada tradisi ataupun adat kebiasaan lokal. Demikian yang pertemuan kali ini kita bisa direnungkan dan bisa dipikirkan kira-kira perubahan-perubahan apa yang sudah ada di sekitar kita, di sekitar tempat tinggal kita, dengan disampaikannya berbagai macam pendapat dan teori dari adanya perubahan-perubahan berdasarkan perubahan teknologi, perubahan global, kebudayaan, perubahan sikap, perilaku, dan sebagainya. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain kita bisa ketemu. Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.